Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus lainnya terletak di daerah Peleburan. Sejak awal berdiri hingga sekarang, Universitas Diponegoro telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, dengan rincian 21 program studi diploma, 11 program studi diploma 4, 58 program studi sarjana, 38 program studi magister, 19 program pendidikan dokter spesialis, 4 program profesi, dan 15 program studi dokter. Di Undip terdapat salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa S1 sebagai syarat kelulusan, yaitu mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang juga dipadukan dengan dharma pendidikan dan penelitian. Situasi pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan KKN harus disesuaikan kembali karena adanya aturan pemerintah. Penyesuaian tersebut adalah lokasi KKN yang harus dilaksanakan di kampung halaman masing-masing mahasiswa. KKN Tim 1 Undip tahun 2022 mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Halo, nama saya Etika Nurul Fala dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saya merupakan salah satu peserta KKN Tim 1 Undip tahun 2022 yang melaksanakan KKN di Desa Bojonglor. Desa Bojonglor terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Luas desa ini adalah 118.686 hektar dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut. Desa Bojonglor memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongminggir, sebelah timur berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa Wiroditan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejosari, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Legok Celilih. Mata pencaharian penduduk setempat sebagian besar adalah buruh tani, pedagang, tukang bangunan, pekerja konveksi, dan PNS. Sebagian besar tanah di Desa Bojonglor dimanfaatkan untuk pertanian dan daerah pemukiman, sedangkan yang lainnya digunakan untuk fasilitas desa seperti balai desa, TK, PAUD, madrasah aliyah, SD, MTS, masjid, musola, koperasi, dan sebagainya. Potensi Desa Bojonglor dari bidang pertanian dan perkebunan adalah padi, jagung, tebu, pisang, ketela pohon, dan sebagainya. Dari bidang peternakan dan perikanan terdiri dari ayam, kambing, sapi, ikan lele, burung dara, dan sebagainya. Sedangkan potensi desa dari bidang industri atau UMKM adalah mebel, air isi ulang, konveksi, rice mill, warung makan, koperasi, industri kue, dan sebagainya. Ada 4 program kerja yang dilaksanakan selama KKN. Yang pertama adalah sosialisasi mengenai COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada tanggal 4 Januari 2021, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian Omikron. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah karena adanya varian baru Omikron yang menyebar lebih cepat dengan gejala yang ringan. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi terkait varian baru Omikron dan gejala yang ditimbulkan, cara pencegahan COVID-19, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 yang dihadiri oleh siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Doro dengan jumlah peserta sebanyak 50 siswa. Pada akhir sosialisasi, juga dilakukan evaluasi berupa post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap informasi yang diberikan. Program kerja yang kedua adalah sosialisasi bahaya narkoba.
Penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan penggunanya karena dapat merusak individu secara fisik, mental, dan psikologis. Penyalahgunaan narkoba sering terjadi di kalangan remaja yang awalnya coba-coba kemudian menjadi kecanduan. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang rawan dalam peredaran narkoba. Oleh karena itu, terbentuklah program sosialisasi upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba di sekolah. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 yang dihadiri oleh siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Doro dengan jumlah peserta sebanyak 50 siswa. Pada akhir sosialisasi, peserta mengerjakan post-test sebagai bahan evaluasi. Selain itu, juga dilakukan penempelan poster bahaya narkoba pada pelajar dan cara pencegahannya. Poster tersebut ditempelkan pada papan informasi di SDN Bojonglor, SDN Rejosari, dan Balai Desa Bojonglor. Program kerja yang ketiga adalah edukasi gizi pada ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan gizi yang optimal untuk pertumbuhan janin yang normal dan bayi yang dilahirkan tidak mengalami masalah gizi. Sehingga perlu dilakukan edukasi gizi agar calon ibu mengetahui pentingnya gizi yang optimal saat kehamilan. Program tersebut sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan, dan nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Edukasi gizi pada ibu hamil dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 di Balai Pertemuan Desa Bojonglor. Materi edukasi yang disampaikan adalah peran gizi bagi ibu hamil, prinsip makan ibu hamil, pedoman gizi seimbang, bahan makanan yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan bagi ibu hamil, dan tips meminum TTD atau tablet tambah darah. Selain itu, juga dilakukan pretest dan posttest sebagai bahan evaluasi. Program kerja yang keempat adalah edukasi gizi terkait MPASI bayi yang berusia 6-24 bulan. Bayi yang berusia lebih dari 6 bulan dapat diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian MPASI yang tepat waktu, tepat tahapan, dan tepat pemberian dapat membantu proses tumbuh kembang anak dengan baik dan terhindar dari masalah gizi maupun masalah kesehatan lainnya. Sehingga perlu dilakukan edukasi gizi terkait MPASI bayi usia 6-24 bulan agar kebutuhan gizinya tetap tercukupi. Program tersebut sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan, dan nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Edukasi gizi MPASI dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 di TK Pertiwi Desa Bojonglor. Materi edukasi yang disampaikan adalah standar makanan anak, ASI eksklusif, cara mengetahui bayi cukup ASI, tahapan MPASI, dan PMT. Selain itu, peserta diberikan brosur MPASI yang dapat dipelajari kembali di rumah masing-masing. Selain melaksanakan 4 proker utama, saya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa, seperti ikut membantu dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan di SD Negeri Bojonglor. Kemudian saya juga ikut membantu dalam pelaksanaan Posyandu Balita yang dilaksanakan di RT 1 Desa Bojonglor. Selanjutnya adalah testimoni. Yang pertama, testimoni dari bidan desa. Dengan kedatangan mbak-mbak semua berbeda ini ya, sebenarnya sangat membantu sekali kegiatan kami selama di desa, terutama dalam pengabdian untuk pengembangan di masyarakat ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di desa diantaranya seperti kegiatan posyandu, kegiatan kelas balita, kegiatan ibu hamil. Dengan kehadiran mbak-mbak di sini bisa menambah pengetahuan buat para ibu-ibu itu dengan memberikan penyuluhan, edukasi. Nah, sebenarnya harapan kami lebih lama ya kegiatan KKN di desa yang bisa langsung terjun ke masyarakat, karena dengan kehadiran jenengan itu tidak monoton, jadi tidak terus kami yang memberikan materi atau kan memberikan penyuluhan, apalagi dari lihat jurusannya mbak-mbak ini kan memang mengenal sekali ya untuk berhubung langsung di masyarakat. Terima kasih sekali sudah banyak membantu kegiatan kami, sudah terjun langsung, berkecimpung langsung dalam kegiatan kami. Yang kedua adalah testimoni dari sekretaris desa.
Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan KKN di desa kami, di Desa Bojonglor. Tentu kami sangat berterima kasih sekali. Jenengan sudah membantu di Desa Bojonglor, baik di kegiatan-kegiatan desa seperti di posyandu dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali, dan kami memang butuh sosok-sosok seperti panjenengan di desa, terutama generasi milenial, generasi kaum muda, yang harapan kami memang bisa membantu untuk kemajuan di Desa Bojonglor khususnya. Kemudian harapan kedepannya untuk KKN-KKN selanjutnya untuk bisa ada semacam bentuk fisik, bentuk yang mengena di masyarakat di desa itu nantinya, yang dari hasil karyane mahasiswa-mahasiswa seluruh universitas yang nantinya akan KKN di Desa Bojonglor seperti itu. Saya tegaskan kembali, kami sangat berterima kasih kepada panjenengan sedoyo, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan good job